Lintas Bonus Pekan kembali ke hadapan Anda. Sebagai salah satu rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin ke-495, Wali Kota Ibnu Sina bersama Forkopimda dan SKPD Lingkup Pemko Banjarmasin melakukan ziarah ke makam Sultan Suryansah di kawasan Jalan Kuin Utara Banjarmasin. Sementara itu di hari jadi Kota Banjarmasin ke-495, DPRD bersama pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen mengabdi dan mengemban amanah rakyat, termasuk berupaya menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin. Sebagai salah satu rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang jatuh setiap tanggal 24 September, pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan tradisi ziarah ke makam Sultan Suryansah di kawasan Jalan Kuin Utara Banjarmasin. Pantauan Banjar TV, Jumat 24 September 2021, ziarah dimulai sekitar pukul 8.30 WITA, diikuti Wali Kota Ibnu Sina, Wakil Wali Kota Arifin Nur, jajaran Forkopimda dan para pimpinan SKPD Lingkup Pemko Banjarmasin. Ziarah dimulai dengan pembacaan doa bersama dan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga. Silakan Pak sama. Keduanya nanti gedenya dan batik masih yang Tak ketinggalan pada momentum tersebut, Wali Kota Ibnu Sina bersama wakilnya juga menyempatkan diri untuk mengunjungi museum yang telah selesai direnovasi. Kepada awak media, Ibnu mengatakan ziarah ini merupakan agenda rutin tahunan di setiap rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin. Tujuannya untuk memuliakan para pendiri Kota Banjarmasin yang telah berjasa menjadikan Kota Banjarmasin hingga sekarang ini. Ziarah ke makam Sultan Suryansah dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin, kemudian tabur bunga dan berdoa tahlil. Kita meninjau ke museum makam Sultan Suryansah yang sekitar 2 bulan yang lalu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Alhamdulillah sekarang sudah dalam kondisi yang bagus, tata rapi, koleksinya juga sudah semakin lengkap, dan begitulah cara kita untuk memuliakan Sultan Suryansah dan seluruh pendiri Kota Banjarmasin, dan juga peninggalan-peninggalan yang harus kita lestarikan, terutama koleksi-koleksi yang ada di pihak juriat, pihak keluarga, dan mudah-mudahan kita jaga sama-sama. Menghormati, memuliakan para pendiri kota, kemudian juga perjuangan beliau mendirikan Banjarmasin dan menjadi sebuah kesultanan. Dan Kesultanan Banjar itu pengaruhnya luar biasa, bukan hanya di Pulau Kalimantan, bahkan sampai ke luar Pulau Kalimantan. Bahkan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Borneo saat itu ya tidak lepas dari peran para pendahulu-pendahulu kita. Jadi spiritnya adalah kayu Pak Imbai, kemudian wajah sampai ke puting dalam perjuangan, dan mudah-mudahan ini adalah spirit yang kita warisi juga untuk membangun Kota Banjarmasin ke depan. Usai melakukan ziarah bersama Wali Kota dan rombongan Forkopimda langsung menuju gedung DPRD Kota Banjarmasin untuk mengikuti rapat paripurna istimewa. Muhail, Banjar TV. Menjalani pengabdian dan mengemban amanah rakyat selama 2 tahun masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024, Wakil Rakyat tetap selalu memegang janji dan komitmen untuk bersama rakyat meski sedang berada pada masa sulit seperti saat ini. Sejak dilantik pada tahun 2019 kemarin, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Banjarmasin sudah ikut dihadapkan pada situasi yang berat, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga bencana alam. Namun semangat untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh warga tetap dilakukan dan selalu hadir membantu. Oleh karenanya pihaknya bersama pemerintah Kota Banjarmasin juga terus sinergi dalam pengabdian, pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga kota ini, termasuk menekan angka penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya usai sidang istimewa hari jadi Kota Banjarmasin ke-495 bertempat di ruang paripurna DPRD Banjarmasin. Baik itu pemerintah kota bersama dengan DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membangun Kota Banjarmasin yang lebih bagus lagi.
dan penanganan COVID-19 kita untuk bisa semaksimal mungkin menurunkan yang kena COVID-19 di Kota Banjarmasin. DPRD Banjarmasin juga terus berkomitmen bekerja dan bersinergi bersama pemerintah Kota Banjarmasin demi tercapainya Kota Banjarmasin yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Murtasiyah, Banjar TV. Pemirsa, guna menuntaskan normalisasi sungai dari dampak musibah banjir yang terjadi awal tahun ini, pemerintah Kota Banjarmasin mengagendakan program Banjarmasin Peduli Sungai Balingai dengan melibatkan masyarakat dan komunitas. Sementara itu, selain program Balingai dalam menuntaskan permasalahan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin, Pemko melalui Dinas PUPR akan melakukan pengerukan dan pembangunan jembatan, bangunan gedung di Sungai Veteran dan Sungai Ahmad Yani. Di hari jadinya ke-495, pemerintah Kota Banjarmasin mengagendakan program Banjarmasin Peduli Sungai Balingai atau kegiatan bersih-bersih dengan melibatkan masyarakat dan komunitas pada tanggal 25 September mendatang. Kegiatan bersih-bersih ini nantinya akan dipusatkan di kawasan Sungai Veteran dan Sungai Ahmad Yani yang merupakan kanal di tengah Kota Banjarmasin. Program Balingai ini merupakan tindak cepat yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin berkaca pada musibah banjir besar di awal tahun 2021 akibat banyaknya aliran sungai yang tidak berfungsi dengan baik hingga menyebabkan genangan bertahan cukup lama. Untuk pelibatan masyarakat dan komunitas, kita akan mulai lagi untuk membenahi sungai ini pada tanggal 25 September, yaitu programnya adalah Balingai, ya Balilingai atau Balalingai, yaitu Banjarmasin Peduli Sungai. Ini kita akan mulai di Kanal Veteran dengan melibatkan masyarakat dan komunitas. Selain program Balingai, Pemko Banjarmasin juga menginstruksikan ke setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai dengan melibatkan camat, lurah, hingga satgas kebersihan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan pengerukan di beberapa aliran sungai, di antaranya Sungai Veteran dan Sungai Ahmad Yani. Menurut Wali Kota Ibnu Sina, pengerjaan kegiatan normalisasi sungai atau pengerukan aliran sungai ini baru bisa dilaksanakan karena terkendala terkait proses lelang anggaran yang baru dianggarkan pada APBD perubahan dan telah selesai dievaluasi selama 15 hari. Ini semata-mata terkendala karena proses lelang dan alokasi anggaran yang dilaksanakan di APBD perubahan. APBD perubahan kan baru diketok, kemudian kemarin baru selesai evaluasi 15 hari, kemudian setelah 15 hari baru kemudian bisa dilaksanakan. Nah, ini sudah mulai tayang beberapa kegiatan program di LPSE kita. Mudah-mudahan sesegeranya bisa diputuskan pemenang lelang dan kegiatan bisa dilaksanakan lagi untuk normalisasi sungai, baik yang sifatnya lelang proyek ataupun juga yang sifatnya penunjukan langsung. Selain itu, Dinas PUPR Kota Banjarmasin juga akan memulai pengerjaan perbaikan jembatan penghubung atau jembatan bangunan gedung di atas Sungai Veteran dan Sungai Ahmad Yani yang telah dihancurkan beberapa waktu lalu. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Informasi lainnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Provinsi Kalimantan Selatan akan segera menggelar UMKM Expo 3 untuk membangkitkan kembali pengusaha kecil menengah di pandemi yang berkepanjangan ini. Di samping itu, guna bersinergi dalam upaya membangkitkan kinerja UMKM berbasis syariah lewat program kemitraan antara Bank Syariah dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kalsel, digelar diskusi panel dengan menghadirkan narasumber Padjor Rahman Putra daerah asal Kalsel hingga pihak perbankan syariah di Banua. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat sektor UMKM harus jungkir balik untuk bertahan.
bahkan ada yang sampai terjun bebas. Melihat hal ini, Apindo Kalimantan Selatan tidak akan terpaku dengan kondisi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir. Agar UMKM kembali bangkit, akan menggelar Apindo Expo UMKM ketiga yang akan diselenggarakan pada Februari 2022 mendatang. Ketua Apindo Kalsel Supriyadi dalam keterangan persnya Rabu lalu di Banjarmasin menyatakan, pandemi COVID-19 tidak bisa dihindari, namun pelaku usaha harus menghadapi COVID-19 supaya dunia usaha kembali normal. Nantinya akan melibatkan 1.000 pengusaha UMKM yang menampilkan program unggulannya. Kalau tahun kemarin kan ada 500 ya. Nah tahun ini kita berharap ada 1.000 UMKM yang bisa kita libatkan, ya, terutama dari semua sektor UKM, baik itu sasirangan atau makanan dan minuman. Nah, kita harapkan biar mereka bisa bangkit kembali lah. Karena 1,5 tahun ini membuat pelaku usaha kecil menengah jungkir balik, ya, dan terjun bebas, sehingga harapan kita bisa ke depan bisa lebih baik. Ya yang pertama tadi itu, mereka bisa bangkit kembali dan bisa berusaha, karena efek COVID ini kan hampir 40-60% pelaku UKM terjun bebas dan mengalami kebangkrutan. Kita berharap dengan adanya Expo ini bisa kembali untuk menampilkan produk-produk unggulan di daerah, ya, agar bisa kita angkat secara nasional. Supriyadi menargetkan kegiatan ini akan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengingat acara ini berskala nasional. Eko Anggoro, Banjar TV. Usai dilantiknya pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat menggelar diskusi panel di Aula MUI di Kompleks Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, Banjarmasin. Dalam diskusi panel ini, selain diikuti pengurus MUI se-Kalsel, juga menghadirkan narasumber, di antaranya Dr. Muhammad Fajrul Rahman, Kepala Divisi Syariah Kantor Pusat Bank Kalsel Muhammad, dan Area Manajer Banjarmasin PT Bank Syariah Indonesia Naning Salasatain. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya memberdayakan umat, khususnya dalam membina UMKM di bawah binaan MUI Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota untuk mengembangkan usahanya dengan menggandeng perbankan syariah dalam pembiayaan agar bangkit dan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah masing-masing. Hendak dicapai adalah pertama memenuhi program MUI masa khidmat sekarang. Yang kedua memang sangat dipentingkan untuk membina masyarakat, ya, terutama masjid-masjid, ya, sehingga dengan masjid itu diharapkan mereka dapat membentuk kopsah koperasi syariah, jualan baju koko, baju salat, ya, minyak harum. Nah itu semua pasaran yang sangat baik untuk masyarakat dan membina masyarakat, ya, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, ya. Tujuan dari hasil kegiatan ini nantinya kita harapkan nanti MUI di kabupaten kota yang daerah bisa lebih mengambil jemput bola untuk mengembangkan usaha di tingkat daerah masing-masing dengan menggandeng bank-bank syariah yang mengadakan pembiayaan untuk masyarakat ekonomi kecil. Sementara itu, menurut Kepala Divisi Syariah Kantor Pusat Bank Kalsel Muhammad, lewat diskusi panel ini diharapkan produk-produk syariah yang dimiliki Bank Kalsel bisa lebih disosialisasikan dan dimengerti masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM dengan berbagai peluang keuntungan di dalamnya. Masyarakat Kalsel mayoritas kan religi, Pak, religi Islam. Nah, produk syariah ini yang bisa digunakan untuk Islam. Tanpa bunga juga ya, Pak? Kalau tanpa bunga itu berkaitan dengan dana sumber daya zakat, Pak. Kalau yang untuk pembiayaan usaha rakyat ini ada namanya bagi hasil atau bagian yang sudah ditetapkan. Tapi bedanya di akad yang tadi. Betul, akad yang membedakan syariah atau yang membedakan dengan konvensional akadnya. Kedepannya, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kalimantan Selatan akan membentuk koperasi syariah di tiap masjid di kabupaten kota untuk bisa dimanfaatkan
bagi pemberdayaan ekonomi umat. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya kita simak Lembaga Kursus dan Pelatihan Riosari menggelar uji kompetensi program pendidikan kecakapan kerja setelah pariwara berikut.